Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, salam pramuka. Pada beberapa waktu yang lalu sering saya ditanya oleh kakak-kakak semuanya, bagaimana sih implementasi Permendikbud nomor 63 tahun 2014, yaitu tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan atau biasa disingkat dengan EWPK. Nah, sebenarnya tidak sulit bagaimana implementasinya. Yang pada prinsipnya di dalam Permendikbud itu ada dua program yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah program blok dan yang kedua adalah program aktualisasi. Nah, bagaimana guru-guru mengimplementasikan pendidikan kepramukaan di masing-masing mata pelajaran maupun di tingkat sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan kami berikan beberapa penjelasan bagaimana pelaksanaannya, baik program blok maupun program aktualisasi. Oleh karena itu, ikuti terus di Harjito Ojit di sini. Sekali lagi di channel Harjito Ojit. Jangan kemana-mana, ikuti terus kegiatan dan tutorial ini secara bertahap. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di sini dengan saya Harjito Ojit, yaitu di channel kami dengan nama Harjito Ojit. Salam pramuka. Pada kesempatan ini kami akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepada kami di berbagai kesempatan, yaitu tentang bagaimana sih implementasi Permendikbud nomor 63 tahun 2014, yaitu tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dalam konteks implementasi kurikulum 2013. Nah, maka berdasarkan skema ini yang telah dikeluarkan oleh Kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa di sekolah itu ada intrakurikuler pelaksanaan mata pelajaran yang terjadwal. Jadi ini intrakurikuler pelajaran kurikulum 2013 itu. Kemudian ada kokurikuler penugasan mata pelajaran. Kemudian disinilah ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan itu berperan. Ada blok untuk SD 6 kali, blok untuk SMP 3 kali, blok untuk SMA 3 kali. Artinya per setahun 1 kali, itu program blok. Program blok itu program yang berturut-turut dijadikan satu waktu, misalnya 3 hari dalam satu waktu. Terus yang kedua adalah dengan model aktualisasi. Jadi ada dua model ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Di sini ada model aktualisasi, ada model blok. Nah, kemudian di sini ada lagi kepramukaan gugus depan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Jadi pramuka yang ungu ini ada dua, ekstrakurikuler wajib yang menggunakan materi seluruh mata pelajaran yang mana yang bisa bersinergi digunakanlah metode kepramukaan. Terus kemudian ada ekstrakurikuler pramuka lain yang materinya adalah SKU, SKK, dan SPG. Semuanya ini akan bermuara pada tujuan pendidikan nasional. Terus yang kedua adalah pencapaian SKL di sini, yaitu KI 1 dan 2 serta KI 4. Jadi sikap spiritual dan sosial serta keterampilan. Nah, jadi kedudukan ekstrakurikuler di sini adalah wajib. Itu adalah metode kepramukaannya, itulah yang wajib digunakan untuk mengajarkan seluruh mata pelajaran. Tentu tidak semua KD atau konsep-konsep atau bab-bab yang bisa diajarkan dengan menggunakan metode kepramukaan. Kita pilih, kita tentukan dari kurikulum itu, misalnya dari pelajaran matematika, kalau SMP kelas 7 misalnya, kalau SD kelas 4 misalnya, mana-mana yang bisa dipakai metode kepramukaannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah sebenarnya untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik kita. Nah, sekarang sudah mulai pemerintah akan meluncurkan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu sasaran akhirnya adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Kita lihat profil pelajar Pancasila adalah pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri.
Yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, peran pendidikan kepramukaan di sini masuk, ya, masuk banget ini, ya. Nanti kita ulas satu persatu pada seri-seri berikutnya. Kita lanjut. Area pengembangan dan keterampilan kurikulum 2013 adalah sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013 itu bisa disampaikan dengan menggunakan teknik kepramukaan, itu misalnya penjelajahan, berkemah maupun pioneering dan seterusnya. Kemudian bisa teknik di luar sekolah, studi wisata, praktikum alam, penelitian dan lain-lain. Nah, kalau di teknik kepramukaan mesti menggunakan ini, alam terbuka. Bisa ada di masyarakat, bisa di lingkungan sekolah, bisa di mural, ya, di sekitar lokasi sekolah. Kemudian teknik di luar sekolah itu di laboratorium atau bisa di luar kelas. Nah, ini area pengembangan sikap dan keterampilan, ya. Sikap dan keterampilan Satgaskan, bukan di pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ada di dalam kelas dengan Bapak Ibu guru. Nah, sekarang penerapan model blok dan aktualisasi menggunakan metode kepramukaan. Nah, KI1, KI2 dan KI4 yang konsisten dan koheren. Koheren itu yang kira-kira sama begitu. Maka digunakanlah metode kepramukaan. Jadi kita lihat di kurikulum kita masing-masing hafal. Kalau KI1, KI2 dan KI4 yang konsisten dan koheren ini dipilih yang koheren dengan metode kepramukaan, cocok. Kemudian akan diterapkan dengan dua model blok dan model aktualisasi. Model blok itu contohnya di awal tahun pelajaran, itu wajib bagi seluruh siswa. Kegiatannya ada berkemah, kemudian ada penilaiannya sifatnya umum. Tetapi kalau aktualisasi adalah wajib bagi seluruh siswa, rutin per minggu, dan penilaiannya adalah formal. Nah, ini semua sekali lagi konten materinya adalah materi mata pelajaran masing-masing. Jadi bukan materi kepramukaan, tapi materi pelajaran masing-masing. Ya, hanya saja diajarkannya dengan menggunakan metode kepramukaan. Nah, nanti metode kepramukaan kayak apa yang akan digunakan, kita lihat nanti slide berikutnya. Contohnya ini, cara mengemas KD KI melalui teknik kepramukaan. Kemasan programnya adalah KD yang ada KI1, KD yang ada KI2, KD yang ada KI4. KI1 adalah tentang sikap spiritual, ini adalah sikap sosial, dan KI4 adalah keterampilan. Ini kita pilih, kita ajarkan melalui metode kepramukaan, ya. Namanya programnya adalah ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Nah, pelaksanaannya begini. Ada pertanyaan, apakah nanti berseragam pramuka, Kak? Tidak mesti. Jadi boleh tidak berseragam pramuka kalau itu pada program aktualisasi. Aktualisasi kan per minggu. Berarti include di dalam mata pelajaran itu atau dibuat jam khusus. Ya, jam secara bergilir gitu mata pelajarannya. Nah, jam khusus ketika mengajarkan matematika hari ini akan menggunakan EWPK, akan menggunakan metode kepramukaan, begitu. Itu berarti seragamnya seragam hari itu, tidak harus berseragam pramuka, gitu ya. Itu catatannya. Kalau program blok di awal tahun jadi satu sama MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah itu berseragam pramuka, ya, dengan materinya materi-materi KD, materi-materi mata pelajaran itu. Kita lanjut. Contoh skemanya. Beberapa mata pelajaran bisa digabung jadi satu. Jadi antara IPA, IPS, dan bahasa. Ini yang koheren dipilih-pilih bisa dijadikan satu. Kegiatannya adalah penjelajahan. Nah, ini berarti tentu pada program blok diadakan penjelajahan. Di dalam penjelajahan itulah ada materi IPA, materi IPS, materi bahasa di masing-masing pos. Biasanya begitu. Jadi di pos pertama IPA, yaitu untuk materi SMP kelas 7. Di situ dia mengamati tumbuhan yang ada di sekitar pos itu. Mana yang termasuk dikotil, mana yang termasuk monokotil. Itu tugas di pos 1. Tugas di pos 2 dekat pasar, mengamati perilaku pedagang dan para pembeli di sekitar pasar. Kemudian bahasanya adalah di pos 3 membuat peta perjalanan dalam bentuk kata-kata. Membuat cerita, misalnya gitu ya. Cerita dari pos 1 sampai pos 2 atau seluruhnya tadi. Jadi ada di pos terakhir. Nah, itu bahasanya. Jadi bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara mengkomunikasikannya, bagaimana cara menuliskannya. Itu dikemas untuk penjelajahan. Nah, gitu loh. Masuk kan berarti? Baik, berikutnya
Karakteristik 3 model pelaksanaan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Yang pertama model blok. Model blok itu sifatnya wajib setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal dan penilaiannya umum. Organisasinya adalah kolaboratif, bersifat intramural, jadi di luar lingkungan sekolah. Terus kalau model aktualisasi wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik. Dalam setiap kelas ada penjadwalan dan penilaiannya formal. Ini model aktualisasi. Jadi aktualisasi itu include dengan jadwal yang ada di sekolah itu. Jadi tidak usah merubah jadwal sebenarnya. Pelaksananya adalah guru dan pembina pramuka. Jadi aslinya yang melaksanakan ada guru. Pembina pramuka itu hanya membantu pelaksanaan metode kepramukaannya. Bersifat intramural dalam lingkungan satuan pendidikan. Terus reguler di Gusepan. Nah, di Gusepan itu inilah yang sukarela itu, berbasis minat. Inilah yang materinya adalah materi SKU, SKK, dan SPG itu. Sepenuhnya dikelola oleh Gusepan Pramuka pada satuan pendidikan. Nah, jadi ini yang pramuka yang biasanya itu yang berseragam pramuka biasanya seminggu sekali. Tapi kalau model blok dan aktualisasi ini adalah materinya materi kurikulum 2013, materi pelajaran sekolah. Bagaimana? Mulai ada gambaran ya, kakak-kakak. Nanti pada episode berikutnya adalah tentang contoh cara pelaksanaannya serta jadwalnya dan lain-lain. Tanggung jawab sekolah adalah kalau ekstra itu untuk kurikulum 2013 masuknya nilai rapor. Gitu. Jadi ekstrakurikuler itu masuk karena mempelajari kurikulum 2013 karena adalah nilainya sikap spiritual dan sikap sosial serta keterampilan, maka ada nilainya yaitu nilai rapor. Sedangkan kalau gugus depan, SKU, SKK dan SPG itu adalah pelantikan, ramu, raket, terap itu. Ini supaya bisa beda gitu. Jadi kalau ada bertanya apa bedanya dengan pramuka yang sudah ada, adalah ini. Kalau ekstrakurikuler wajib pendidikan pramukaan adalah materinya kurikulum 2013, hanya metodenya saja menggunakan metode pramukaan yang ada 8 itu. Kalau pramuka biasa itu materinya SKU, SKK dan SPG. Baik, kita lanjut. Tanggung jawabnya kepala sekolah adalah membimbing dan membangun kerjasama. Fungsinya mendukung, memfasilitasi dan menjamin koordinator berkoordinasi dengan kuartir. Jadi kepala sekolah berkoordinasi dengan kuartir, bisa kuartir ranting, bisa kuartir cabang. Baik, berikutnya lagi. Kalau guru menyiapkan bahan informasi sikap dan keterampilan, kemudian menyusunnya dalam program blok atau aktualisasi. Ini bersinergi dengan guru-guru yang lain kalau ingin program blok. Fungsinya melakukan sinergi dengan pembina pramuka. Bagaimana metodenya itu tanya pada pembina pramuka. Perannya kerjasama dengan pembina pramuka. Jadi kalau Pak sudah mendukung, guru sudah mendukung, maka sekarang guru sebagai pembina pramuka. Tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Jadi tidak sulit kalau guru itu sebagai pembina pramuka. Fungsinya menjamin terlaksananya IWPK. Perannya melakukan koordinasi dengan kepala satuan pendidikan dan guru. Ini bagi guru yang sebagai pembina pramuka. Tanggung jawab pembina pramuka menyiapkan sarana dan prasarana latihan, menyusun program reguler, membantu guru pembina EWPK. Fungsinya melakukan sinergi dengan guru pembina EWPK, kerjasama dengan pembina ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan atau EWPK. Jadi tanggung jawab pembina pramuka kerjasama sama guru, begitu. Ringkasannya adalah kepramukaan sebagai sebuah metode pembelajaran sangat adaptif dan dapat diterapkan dalam segala kondisi. Hanya dibutuhkan kesungguhan dan usaha yang terus-menerus untuk dilihat hasilnya. Jadi pendidikan kepramukaan itu adalah pendidikan karakter. Jadi cocok sekali gitu. Jadi walaupun kita nanti akan beralih ke kurikulum merdeka, maka kepramukaan ini tetap menjadi pilar utama dalam penegakan pendidikan karakter. Inilah metode kepramukaannya. Metode kepramukaan ada 8 yang akan digunakan untuk mengaktualisasi pendidikan mengaktualisasi kurikulum 2013 sehingga anak itu ada karakter yang baik, karakter disiplin, iman dan takwa, kerjasama, gotong royong, dan lain-lain. Juga profil pelajar Pancasila. Maka metode yang pertama adalah kegiatannya itu alam terbuka. Metode yang pertama adalah metode alam terbuka. Jadi kegiatannya mesti di luar kelas, gitu ya. Terus metode yang berikutnya adalah belajar sambil melakukan, learning by doing. Maka guru harus mendesain sedemikian rupa supaya anak itu tidak diberi teori dulu baru praktek, tapi ya praktek sambil belajar, begitu loh.
Berikutnya, kegiatan itu mesti menarik dan menantang. Jadi seorang guru akan belajar bersama pembina pramuka mengemas pembelajarannya menarik dan menantang. Berikutnya lagi berkelompok. Jadi ada berkelompok-kelompok. Bahkan kalau perlu kelompoknya itu terpisah antara satuan putra dan satuan putri, kelompok putra dan kelompok putri. Kenapa mesti berkelompok? Supaya kita mudah melatih dia bergotong royong, melatih mereka menjadi pemimpin, melatih mereka toleransi, melatih mereka untuk berdiskusi. Nah begitu. Karena di dalam kelompok nanti ada pemimpinnya, ada wakil pemimpinnya. Kemudian diberikanlah tanda penghargaan. Ya, jika nanti berprestasi mengerjakan yang benar, dia dapat hadiah tepuan pundak dari gurunya, mendapat hadiah nyanyi, mendapat hadiah buah yang dibawa, mendapat hadiah ranking 1 misalnya kayak gitu. Jadi diciptakan tanda-tanda penghargaan. Berikutnya adalah satuan terpisah. Jadi tadi saya katakan laki dan perempuan. Ya. Berikutnya lagi adalah kemitraan orang dewasa. Jadi di bawah pembimbingan orang dewasa. Ya, sekali lagi di bawah pembimbingan orang dewasa. Jadi guru akan membina muridnya. Nah, itu berarti metode kepramukaan gitu. Berikutnya lagi adalah penerapan kode kehormatan. Ini penting banget. Kode kehormatan itu adalah janji, 3 janji namanya Tri Satya dan Dharma. Dharma itu kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu 10, yaitu dasa dharma. Nah, jadi semua kegiatan itu dilaksanakan dengan penerapan kode kehormatan. Nah, berikutnya lagi di sini ada kiasan dasar. Kiasan dasar itu adalah suatu kiasan. Setiap kegiatan pramuka mesti dibuat arti-arti kiasannya. Ya, nanti ada penjelasan tersendiri di situ. Sebenarnya dalam penerapan ini ada juga sistem Among. Untuk melaksanakan ini dengan sistem Among yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini juga ada filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Ya, juga termasuk di dalamnya ing ngaso song tulodo, ing madya mangun karso tuturian dayani itu juga. Nah, learning by doing sebagai inti metode kepramukaan. Yang pertama adalah experience, langsung praktek. Ya, yang berikutnya adalah share, berbagi, bagaimana reaksinya mereka. Kemudian berproses, kemudian disimpulkan, dikoreksi, refleksi, dilaksanakan kembali. Demikian siklusnya. Ini learning by doing. Inilah experiential learning. Jadi pembelajaran dengan pengalaman langsung. Masih sama seperti itu. Nah, di dalam kepramukaan, kalau diringkas tadi adalah do, lakukan. Kemudian pembina pramuka atau guru mengobservasi, mengamati ada yang salah apa enggak dalam proses dia belajar. Kemudian direfleksi, hal-hal yang masih kurang benar dibenarkan, kemudian disuruh melakukan lagi. Demikian siklus itu berulang-ulang. Ini adalah disingkat DORA, do, observasi, reflektif, dan aplikasi. Ini adalah experiential learning, praktek dengan pengalaman langsung. Nah, saya singgung sedikit tentang prinsip dasar kepramukaan dan sistem Among sebagai fondasi metode kepramukaan. Prinsip dasar itu adalah asas dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar itu ada 4. Pertama, iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Peduli terhadap diri pribadi dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Jadi setiap kegiatan kepramukaan, pembina harus mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari prinsip dasar kepramukaan ini. Nah, fungsinya adalah sebagai norma hidup anggota pramuka. Kedua, landasan kode etik. Yang ketiga, landasan sistem nilai. Berikutnya, pedoman dan arah pembinaan kaum muda, landasan gerak dan kegiatan pramuka. Nah, sistem Among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah harus, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi. Kita kenal dengan sebutan ing ngaso song tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun semangat, tuturi andayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, ini akan berbeda perlakuan kita ketika kita mengelola siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Dalam konteks pembelajaran, prinsip dasar merupakan fondasi yang melandasi proses pembelajaran.
yang ada 4 tadi. Bahwa belajar membutuhkan aturan dasar yang mengikat peserta didik dalam beraktivitas. Semua kegiatan pembelajaran tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar. Dengan memahami konsep-konsep dalam prinsip dasar dan metode kepramukaan, guru dapat melakukan analogi-analogi dalam menerapkan metode kepramukaan sebagai pembelajaran. Nah, pada saat ini kakak-kakak sudah punya sedikit gambaran bagaimana sih pelaksanaan implementasinya EWPK ini di lingkungan sekolah. Secara inti dari pertemuan kita saat ini adalah bahwa kegiatan blok itu dilaksanakan bisa di awal tahun, bisa di akhir semester atau akhir tahun. Kalau di awal tahun bisa dijadikan satu dengan MPLS. Disusunlah kurikulum, silabus maupun jadwal blok selama 3 hari misalnya, 36 jam ya 3 hari. Nah 3 hari itu disusun kegiatan-kegiatan ala pramuka, tapi isinya adalah kegiatan-kegiatan mata pelajaran. Tapi ditanya konsep-konsep mana yang akan diajarkan di blok ini. Terus yang kedua adalah aktualisasi, itu seminggu sekali. Ya, seminggu sekali, misalnya untuk 1 semester itu. Untuk 1 semester kalau SMP MTS misalnya pelajaran IPA begitu, itu bisa ketemu pelajaran EWPK mungkin 2 kali saja cukup, matematika 2 kali. Kalau olahraga mungkin bisa sekali, bisa 2 kali. Pilih KD-KD yang bisa untuk diaktualisasi dengan menggunakan metode kepramukaan. Jadi itu kakak-kakak implementasinya. Pada bagian berikutnya, pada video kami berikutnya, nanti akan kami berikan contoh-contoh program blok dan contoh-contoh program aktualisasi. Nah, sampai di sini dulu para guru, kakak-kakak semuanya, pembina pramuka di dalam implementasi kurikulum. Mohon tidak bosan untuk terus belajar dan belajar, mendampingi adik-adik kita, mendampingi anak-anak dalam mengimplementasikan EWPK supaya tumbuh pada diri anak-anak adalah karakter yang baik, karakter iman dan takwa, karakter tanggung jawab, karakter inovatif, berkebinekaan global, gotong royong, dan lain-lain yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Dan yang lebih penting adalah pramuka adalah tetap menjaga tegaknya NKRI. Terima kasih, sampai ketemu, kita sambung pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Jangan lupa like dan subscribe serta berikan komentar yang baik untuk membangun kegiatan video-video kami berikutnya. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Bye.